warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Widiari, NPM 102424044. Saya dari Prodi Farmasi angkatan 2024 kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Sistem Pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal mulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna makanan menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Nah, apa saja yang ada pada saluran pencernaan? Yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam dari mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asin, dan pahit. Baik, yang kedua itu ada tenggorokan, disebut juga dengan faring, merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfa yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap injeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung, di depan ruas tulang belakang. Yang ketiga itu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari mulut ke dalam lambung. Sering juga disebut dengan esofagus dari bahasa Yunani. Panjang kerongkongan 20 cm dan lebar 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Yang keempat itu ada lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang kedelai. Lambung dibagi menjadi 3 daerah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada karadik, yaitu bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan atau esofagus. Yang kedua itu ada fundus, yaitu bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Yang ketiga itu ada pylorus, yaitu bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Yang kelima itu ada usus halus. Terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus dan air yang membantu melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Nah, usus halus terdiri atas beberapa lapisan di dalamnya, yaitu yang pertama ada mukosa, otot melingkar, otot memanjang, dan serosa. Bagian usus halus terdiri dari yang pertama itu ada usus 12 jari, yang kedua itu ada usus kosong, dan yang ketiga itu ada usus penyerapan. Yang keenam itu ada usus besar atau disebut dengan kolon. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai, cacing, atau appendix. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik itu ascending, mendatar itu transverse, dan menurun itu descending. Pada usus besar tidak terjadi pencernaan. Semua sisa makanan akan dibusukkan dengan bantuan bakteri E. coli dan diperoleh vitamin K. Di bagian akhir usus besar terdapat rektum yang bermuara ke anus untuk membuang sisa makanan. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Yang ketujuh itu ada rektum dan anus. Rektum adalah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid,
dan berakhir di anus. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum kosong karena tinja disimpan di kolon descendens. Jika kolon descendens penuh, tinja masuk ke rektum dan menimbulkan keinginan untuk BAB. Anus adalah lubang di ujung saluran pencernaan, tempat bahan limbah keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Nah, yang ke-8 itu ada pankreas. Pankreas adalah organ sistem pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan dan hormon penting seperti insulin. Terletak di belakang parut dengan duodenum. Pankreas terdiri dari jaringan asini atau penghasil enzim pencernaan dan pulau pankreas atau penghasil hormon. Enzim dilepaskan ke duodenum untuk mencerna protein, karbohidrat, dan lemak, sementara hormon masuk ke aliran darah. Enzim proteolitik dilepaskan dalam bentuk inaktif dan hanya aktif di saluran pencernaan. Pankreas juga mengeluarkan sodium bikarbonat untuk melindungi duodenum dengan menetralkan asam lambung. Yang ke-9 itu ada hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Istilah medis yang bersangkutan dengan hati biasanya dimulai dalam hepat atau hepatik dari kata Yunani untuk hati, hepar. Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Hati juga memproduksi bile yang penting dalam pencernaan. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah yang kecil-kecil atau kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam vena yang bergabung dengan vena yang lebih besar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati sebagai vena porta. Vena porta terbagi menjadi pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi darah dialirkan dalam sirkulasi umum. Yang ke-10 itu ada empedu atau gallbladder. Kandung empedu atau gallbladder adalah organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Nah, apa saja sih kelenjar-kelenjar pada pencernaan manusia? Yaitu yang pertama, kelenjar ludah atau parotis. Kelenjar ludah terdapat di bawah lidah, di rahang bawah sebelah kanan dan kiri, serta di bawah telinga, sebelah kanan dan kiri faring. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah atau saliva. Saliva keluar dipengaruhi oleh kondisi psikis yang membayangkan makanan tertentu serta refleks karena adanya makanan yang masuk ke dalam mulut. Saliva mengandung enzim pitialin atau amilase ludah. Kelenjar liur atau kelenjar ludah pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang memproduksi air liur. Kelenjar ini juga menyekresi amilase, enzim yang memecah karbohidrat menjadi maltosa. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air liur dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Yang kedua itu ada kelenjar submandibula. Sepasang kelenjar yang terletak di rahang bawah di atas otot disgatrik.
Produksi sekresinya adalah campuran serous dan mukaus dan masuk ke mulut melalui ductus Wharton. Walaupun lebih kecil daripada kelenjar parotis, sekitar 70%, saliva di cavum oral diproduksi oleh kelenjar ini. Kelenjar submandibularis merupakan kelenjar tubulaciner bercabang. Bagian sekretorisnya tersusun atas sel-sel mukosa dan seremukosa. Sel-sel seremukosa mengandung granula sekresi protein dengan aktivitas amilotik lemah. Sel-sel pada kelenjar submandibularis dan sublingualis mengandung dan mengsekresi enzim lisosim yang aktif utamanya adalah menghancurkan dinding bakteri. Yang ketiga itu ada kelenjar sublingual. Kelenjar sublingual adalah sepasang kelenjar yang terletak di bawah lidah di dekat kelenjar submandibula. Sekitar 5% air liur yang masuk ke cavum oral keluar dari kelenjar ini. Kelenjar sublingualis merupakan kelenjar tubulociner bercabang. Yang keempat itu ada kelenjar liur minor. Terdapat lebih dari 600 kelenjar liur minor yang terletak di cavum oral di dalam lamina propria mukosa oral. Diameternya 1-2 mm. Kelenjar ini biasanya merupakan sejumlah asinus yang terhubung dalam lobulus kecil. Secara alami, sekresi utamanya adalah mukous dan mempunyai banyak fungsi seperti membasahi cavum oral dengan saliva. Masalah gigi biasanya berhubungan dengan kelenjar liur minor. Kelenjar von Ebner terletak di papila circumvallata lidah. Kelenjar ini mensekresikan cairan serous yang memulai hidrolisis lipid. Kelenjar ini adalah komponen esensial indera perasa. Yang kelima itu ada 5 kelenjar lambung. Lambung memiliki kelenjar yang menghasilkan enzim pepsin, enzim renin dan asam klorida atau HCl. Enzim pepsin berasal dari pepsinogen yang diaktifkan oleh asam lambung. Sekresi atau pengeluaran asam lambung dipengaruhi oleh refleks jika ada makanan yang masuk ke dalam lambung, serta dipengaruhi oleh hormon gastrin yang dikeluarkan oleh dinding lambung. Produksi asam lambung yang berlebih dapat membuat radang pada dinding lambung. Yang keenam itu ada hati. Hati dalam bahasa Yunani itu ada atau hepar, merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Proses pemecahan senyawa racun oleh hati disebut proses detoksifikasi. Yang ketujuh ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di rongga perut di dekat lambung. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dialirkan menuju duodenum, yaitu enzim amilase, enzim trypsinogen, enzim lipase, dan NAHCO3. Sekresi enzim dari pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin. Hormon sekretin dihasilkan oleh duodenum pada saat makanan masuk duodenum usus 12 jari. Pankreas memiliki kelenjar endokrin dan eksokrin. Bagian pada predominan adalah kelenjar eksokrin yang terdiri atas kelompok-kelompok sel sekretorik seperti anggur yang membentuk kantung-kantung asinus. Kelainan sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Gangguan-gangguan ini antara lain adalah parotitis atau penyakit gondok, serostomia, diare, konstipasi atau disebut dengan sembelit, hingga tukak lambung. Berikut adalah gangguan dan kelainan sistem pencernaan manusia seperti parotitis atau penyakit gondok, eksorostomia, diare, konstipasi, dan tukak lambung. Bisa dilihat nanti gambarnya di PPT. Nah, gangguan lain pada sistem pencernaan. Beberapa gangguan lain pada sistem pencernaan antara lain yaitu
Peritonitis yaitu merupakan peradangan pada selaput perut atau peritoneum. Gangguan lain adalah salah cerna akibat makan makanan yang merangsang lambung seperti alkohol dan cabai yang mengakibatkan rasa nyeri yang disebut kolik. Sedangkan produksi HCl yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gesekan pada dinding lambung dan usus halus, sehingga timbul rasa nyeri disebut tukak lambung. Gesekan akan lebih parah kalau lambung dalam keadaan kosong akibat makan tidak teratur yang pada akhirnya akan mengakibatkan pendarahan pada gangguan. Gangguan lain pada lambung adalah gastritis atau peradangan pada lambung. Baik, mungkin sampai di sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.